Ikhwan akhwat para pendengar radio Sultrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali hadir acara Hikmah Pagi kajian keluarga Islami bersama narasumber kita insyaallah di setiap hari Jumat yang akan diisi oleh Ustadz Agus Sudarmaji. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat Pak Ustadz ya. Alhamdulillah doanya. Masya Allah, ini kita tinggal hitungan 8 hari lagi Pak Ustadz ya, Kurang di lebih bulan suci 8 Ramadan. hari, ya betul. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang Pak Ustadz ya. Bisa Amin. hadir dan kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Insyaallah. Baik, tentunya di menjelang 8 hari menjelang Ramadan Pak Ustadz ya, kita pembahasan kita yaitu mengoptimalkan interaksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Masya Allah, luar biasa sekali tema kita di pagi hari ini Ikhwan Akhwat. Dan juga kita akan mengundang untuk ikhwan dan akhwat yang ingin memberikan pertanyaan, bisa di segmen yang kedua. Dipersilakan kita nikmati dulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Sudarmaji. Dan di segmen yang kedua ikhwan akhwat dapat mengirimkan pertanyaan di line telepon di 0218451552. Dan untuk WhatsApp-nya ikhwan akhwat bisa di 08111999720. Kita awali acara Hikmah Pagi dengan kita membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik, Ustaz, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, syukur kepada Allah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bertemu dalam kajian bimbingan keluarga Islami. Apabila ada di antara kita, keluarga ataupun sanak saudara, kerabat dekat, kawan-kawan yang dalam keadaan sakit, mari kita saling mendoakan semoga mereka itu diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya Allah lah yang dapat mengangkat penyakit dan menyembuhkannya. Diberi kesabaran dalam menjalani musibah sakit dan diterima amal-amalnya sepanjang dia sakit sampai sehat ya. Yang kedua, apabila ada yang kesusahan, kesulitan, mari kita doakan semoga Allah angkat kesulitannya, kesusahannya. Diganti dengan kemudahan, diganti dengan kebaikan, diganti dengan kesenangan, kebahagiaan. Semoga kita semuanya dalam lindungan serta curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak lupa kita banyak-banyak di sembarang waktu, apalagi di hari Jumat, kita bersalawat atas Nabi, memohon kepada Allah kiranya Allah mencurahkan rahmatnya, barokahnya, kemuliaannya, keagungan, kebaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, juga kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikut jejak perjuangan beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian, betul kata Bang Anis tadi, kurang lebih 7 hari ke depan atau 8 hari paling lama kita akan memasuki bulan Ramadan. Doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa yang diajarkan para ulama ya. Kita aminkan.
Allah memberkahi kita selama bulan Rajab yang sudah lalu dan saat ini bulan Sya'ban, dan menolong kita untuk sampai menjumpai Ramadan tahun ini. Amin Allahumma. Ikhwan sekalian, Ramadan itu bulan yang spesial karena apa? Karena Al-Quran. Maka tema diskusi kita pagi ini adalah mengoptimalkan interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi Quran yang menjadikan Ramadan itu spesial karena Quran memang satu pokok di dalam Islam yang tidak ada yang lainnya. Ya, Quran itu adalah Islam, Islam itu adalah Quran. Tidak ada kita merujuk kepada yang lain kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ikhwan sekalian, mendekati bulan Ramadan, approaching the holy month of Ramadan, kita hendaknya mulai bersiap-siap. Untuk apa? Begitu memasuki Ramadan, kita sudah langsung terlibat dengan interaksi yang terbaik, interaksi paling intensif, interaksi paling dekat dengan Al-Quran. Para ulama mengatakan Quran ini bukan makhluk. Mushafnya yang dicetak di pabrik-pabrik percetakan itu memang itu makhluk. Tetapi Quran itu sendiri adalah kalamullah. Para ulama tidak mengkategorikannya sebagai makhluk karena itu kalamnya Allah. Ucapan, ujaran, firmannya Allah yang maha agung. Maka para ulama kalau menutup bacaan Quran, Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang firmannya itu kita agungkan kan memang maha agung. Maha benar Allah. Nah, ikhwan akhwat sekalian, dalam ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa di surah Al-Baqarah mulai dari 183 dan seterusnya, kita menemukan firman Allah terkait dengan bulan ini. Silakan lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini penegasan Allah. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah diturunkan padanya alladzi unzila fihi, diturunkan pada bulan itu. Apa yang turun? Al-Quran. Quran diturunkan itu apa? Pertama, menjadi hudan linnas. Juga wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan menjadi penjelas terhadap hudan itu, petunjuk itu. Kemudian juga menjadi al-furqan, menjadi pembeda. Jadi Quran ini sudah menjelaskan dirinya sendiri. Ini yang dipegang oleh para ulama bahwa menafsirkan Al-Quran itu sepatutnya dengan Al-Quran juga. Jadi satu ayat kemudian kita menjadi lengkap pemahamannya, menyerap makna seutuhnya itu ketika dihubungkan, dirangkai dengan ayat-ayat lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan kita bisa memahaminya dengan mudah. Jadi orang tidak perlu bersusah-susah seperti mempelajari kitab-kitab suci yang lain katanya suci, tetapi sudah penuh dengan modifikasi, sudah dirubah sana sini. Tetapi Quran dijaga sama Allah sehingga kita melihat banyak orang-orang yang masuk ke Islam menjadi mu'alaf karena dia hanya membaca Quran saja, belum mendapatkan penjelasan dari para ahli tafsir. 2 hari yang lalu saya mendengarkan ada orang bicara tentang mu'alaf yang dikasih Quran. Ya, kemudian 3 bulan kemudian datang ke masjid di mana dia mendapatkan mushaf itu dan bilang, "Saya mau masuk Islam."
Karena apa? Quran ini satu kitab yang wonderful, satu kitab yang ajaib, sederhana, tetapi sudah menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan di benak manusia tentang ketuhanan. Ya, karena orang-orang yang memasuki Islam itu memang para pencari Tuhan. Nah, akhwat sekalian, di sini. Baik, kita kembali kepada topik kita bahwa sepatutnya kita mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Oke. Selama bulan-bulan di luar Ramadan, ya lepas Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus mengalir sampai terakhir sebelum Ramadan, Sya'ban, kita mungkin memang menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Kita menjaga kita setiap bulan bisa khatam 1 kali minimalnya. Karena kita punya prinsip one day one juz. Kalau one day one juz, 1 month complete Al-Quran. Ya, 1 bulan complete 30 juz Quran. Alhamdulillah, kita doakan kawan-kawan yang melaksanakan one day one juz dan mengkhatamkan Quran setiap bulan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang terbaik itu, dan dijaga istiqomah tetap begitu sampai diambil Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Ini doa untuk kami dan juga keluarga dan kita semua. Ikhwan sekalian, kemudian kita juga mendapati satu motivasi dari Nabi SAW bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar, man ta'allamal Qur'an, yang belajar ta'allum dan 'allamal Qur'an, dan mengajarkan Al-Qur'an. Berangkat dari hadis inilah kita akan mengembangkan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Saudara, ucapan baginda Nabi SAW itu menjadi pertanda bahwa apapun yang kita pelajari belum semulia belajar Al-Quran. Apapun yang kita ajarkan belum semulia mengajarkan Al-Quran. Ya, ini kita pegang dulu. Atau juga bisa dikatakan begini, apapun yang kita pelajari tetapi kemudian kita menghubungkannya dengan Al-Quran, itu menjadi pembelajaran terbaik. Dan apapun yang kita ajarkan, dan kita ketika mengajarkannya pun memberikan warna, bahkan memberikan jiwa dari Al-Quran, maka itulah pengajaran yang terbaik. Jadi antara pembelajaran dan pengajaran, learning and teaching. Saya mengajar ilmu psikologi dan juga ilmu manajemen karena salah satu ekspertis saya di bidang pengembangan manusia, ya psikologi industri dan organisasi. Dan itu tidak semulia kalau saya mengajar Al-Quran. Nah, bagaimana saya mengajarkan subjek ilmu yang saya tekuni itu menjadi Qurani, menjadi berwarna Quran, menjadi bernuansa dan berjiwa Al-Quran, itulah yang terbaik seharusnya. Maka boleh kita belajar, kita belajar apa saja baik. Ilmu kesehatan baik nggak? Baik. Ilmu pertanian bagus untuk kebaikan orang banyak. Semua ilmu, bahkan ilmu komunikasi, ilmu broadcasting seperti yang kita terapkan di Rasil, semuanya baik. Bahkan ilmu penjahat pun baik kita pelajari. Maksud saya adalah ilmu kriminologi. Banyak ahli-ahli kriminologi yang membantu pihak kepolisian untuk membongkar kasus-kasus besar kejahatan. Tapi itu semua, belajar itu semua di mata Allah, ini di mata Allah, masih kalah mulia daripada kita belajar Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita berada di suatu tempat, seringkali ilmu kita itu tidak terpakai. Tidak terpakai. Apapun ilmu kita, selalu ada konteks pengamalannya. Contoh,
Ya, contoh ilmu broadcasting. Ya, ilmu broadcasting ini penting. Tapi ketika tidak ada perangkat, tidak ada misalnya sinyal di satu tempat, ilmu broadcasting itu tidak terpakai. Dan ilmu-ilmu lain mungkin sesuai konteksnya. Tetapi Quran sepanjang kita pegang, insya Allah saudara, dimanapun dimanapun berada, dimanapun bumi Allah ini, Quran itu selalu menemukan konteksnya untuk diterapkan, untuk diamalkan. Itu mukjizatnya Al-Quran. Ya, jadi apapun yang berkenaan dengan Al-Quran itu menjadi agung, menjadi hebat, menjadi mulia. Ya, kita tahu Quran diturunkan di bulan yang paling mulia, itu bulan Ramadan. Quran, ya, Al-Quran itu dibawa dari Allah, dari langit kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia sepanjang Allah ciptakan manusia, yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Quran, saudara, dibawa oleh seorang utusan yang terbaik, malaikat yang terbaik, malaikat panglimanya malaikat, yaitu siapa? Jibril alaihissalam. Dan Quran diturunkan pada malam yang paling mulia, senilai 1000 bulan. Ya, jadi bukan 1000 malam, 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Apa itu malamnya? Disebut malam Lailatul Qadar. Jadi semua berurusan dengan Quran ini yang terbaik. Maka itu saudara, ketika kita memasuki bulan di mana Quran itu diturunkan, di mana ada malam yang agung itu, kita sudah pasang badan. Kita pasang jiwa, pasang niat. Untuk apa? Untuk interaksi dengan yang terbaik. Ya. Nah, jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu itu menjadi pembuka informasi bahwa apapun yang kita pelajari itu mulia sepanjang itu kita warnai, ya, kita semangati dengan Al-Qur'an. Dan apapun yang kita ajarkan itu menjadi mulia kalau kita ajarkan dengan framework atau kerangka kerja Al-Quran. Ya. Nah, saudara sekalian, interaksi kita dengan Al-Quran, saya mulai dari ini, dari hadis ini. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran adalah pertama dengan belajar. Para guru-guru Al-Quran yang mumpuni dan punya akhlak yang Qurani tetap selalu ingin belajar Al-Quran. Karena apa? Dia merasa ilmunya masih seujung kuku atau seujung rambut. Sebelum seberapa. Ya. Dari 7 langgam atau jenis qiraah, saya menguasai 3 misalnya. Saya menguasai 3. Maka saya ingin belajar pada bulan ini menguasai 4, karena ada qiraah sab'ah. Ini salah satu. Bagaimana kita sebagai orang-orang mungkin yang punya ilmu, mungkin S3 kita sudah lulus dengan cum laude, bahkan summa cum laude tentang Al-Quran, kita tetap belajar Quran. Inilah interaksi dengan Quran seperti itu. Jadi para pembelajar Al-Quran ini yang disebut-sebut oleh Allah pada sebutan pertama, khairukum, sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia, man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran. Dan di sini kita juga merasa bahwa Allah itu menghargai para pembelajar Al-Quran. Allah sangat ingin kita terus belajar Al-Quran, meskipun kita sudah digelari oleh semua masyarakat sekitar sebagai ustadz, ya, sebagai guru Al-Quran, ya, membimbing orang-orang untuk membetulkan bacaan Qur'annya, tetapi kita terus ingin belajar Al-Quran. Inilah yang terbaik. Ya. Nah, yang kedua baru apa itu? Wa 'allamahu, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan gimana? Nah, jadi ikhwan dan akhwat,
Kita mulai dulu pembahasan ini karena waktunya sudah tinggal beberapa menit lagi ya Bang Anis ya. Sudah tinggal 6 atau 7 menit tentang belajar. Learning Al-Quran. Belajar ini adalah kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Memang makhluk-makhluk lain juga punya kapasitas untuk belajar. Ya. Saya di rumah ada kucing. Kucing saya tadinya tidak bisa fokus untuk buang kotorannya di satu tempat, tetapi bisa kita ajari. Jadi ada kemampuan makhluk untuk belajar, apalagi manusia, Saudara. Jadi tidak betul kalau orang mengatakan aku sudah tua nih, udah nggak bisa lagi belajar Al-Quran, susah. Ini yang pendapat yang salah. Sudah membatasi diri pada titik yang sebenarnya Allah tidak batas di situ. Allah saja tidak membatasi. Maka kita buka semua batasan dalam belajar. Saya udah nggak bisa lah ngapal Quran lah, wong. Jangankan ngapal Quran, ya. Maaf nih, kunci motor aja saya taruh di mana tadi juga udah lupa, apalagi ngapal Quran. Jangan kita kemudian underestimate atau kita meremehkan kemampuan yang kapasitas yang Allah berikan pada kita untuk belajar. Jangan, tetaplah. Ya, saya pernah membaca salah satu kiai besar kita, Mbah Maimun, ya, Mbah Maimun Zubair, pernah berkata bahwasanya hendaknya kamu terus menghafal Quran meskipun usiamu sudah lanjut. Supaya apa? Kalau kamu dalam proses menghafal Quran itu kamu mati, maka kematianmu dicatat sebagai seorang penghafal Quran. Masya Allah. Ya, penghafal Quran itu adalah orang yang selalu memperbaharui hafalannya. Tidak ada orang hafal 30 tahun yang lalu berhenti kemudian tidak ada dia refresh lagi, tidak dia murojaah, tidak. Penghafal Quran selalu dia akan terus merefresh. Ya, ini para penghafal Quran orang-orang yang tawadhu, tidak pernah berhenti untuk memperbaharui hafalan Quran. Masya Allah, sepanjang umur. Jadi itu yang kita digaris bawahi. Allah pertama ya, hal yang pertama adalah Allah memberikan kita kapasitas atau kemampuan untuk belajar sampai kapanpun. Bahkan ya ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan juga pepatah Arab bahwasanya menuntut ilmu itu dari buayan bunda sampai liang kubur. Minal mahdi ilal lahdi. Nah, ikhwan sekalian, apalagi Quran, maka kita gunakan. Mohon maaf. Kalau kita selama ini bertekun menguasai suatu kemampuan, menguasai suatu ilmu, keterampilan dan sebagainya, maka sekarang sudah saatnya pun kita mengarahkan semua kemampuan, kapasitas yang Allah berikan itu untuk apa? Belajar Al-Quran lagi. Ada sahabat saya, dia di Fakultas Kedokteran UGM, dia belajar menjadi seorang dokter 6 tahun, jadi dokter. Koasnya selesai, jadi dokter diangkat. Sebelumnya kan dokter Andes Med kalau dulu ya, dokter Andes medis, kemudian jadi dokter 6 tahun, saudara. Kemudian dia tambah lagi 2 atau 3 tahun untuk menjadi spesialis kandungan. Jadi hampir 10 tahun dia belajar ilmu kedokteran. Alhamdulillahnya dia tidak lepas dari belajar Quran. Dia senang membaca ilmu-ilmu kedokteran berbasis Quran. Bagaimana para dokter agung dalam Islam itu mengembangkan ilmu medis sesuai dengan Quran. Dia senang 10 tahun. Nah, 10 tahun dia belajar dari umur 19 tahun, selesai 30 tahun, selesai dia jadi seorang dokter spesialis kandungan SPOG. Setelah itu dia terus selain memperbaiki atau updating, upskilling
ilmu medis dia terus belajar Quran terus. Nah ini yang terbaik saudara. Mari sama-sama kita menggeluti ilmu apa saja silakan, tetapi jangan lupa kita dikasih kemampuan terbaik, gunakan untuk belajar lagi, belajar Al-Quran. Ayo ini bulan Ramadan depan kita punyai agenda. Pada Jumat yang lalu saya sudah bicara itu, masuk ke Ramadan mempunyai planning, punya agenda pembelajaran. Ya. Jadi yang kita belajar di dalam Quran itu tentang Quran di selama bulan Ramadan ada dua. Belajar dengan guru ya dan belajar mandiri. Belajar dengan guru ini wajib bagi mereka yang sedang belajar qiraah, belajar tilawah. Makharijul huruf gak bisa belajar sendiri. Saya pernah ketemu orang belajar sendiri. Dia merasa cukup dengan belajar sendiri. Apa yang terjadi saudara? Bacaan Qur'annya jauh dari yang seharusnya. Karena para guru-guru Al-Quran itu menerima pembelajaran Quran itu langsung tasmi. Dia dengar dan dibetulkan oleh gurunya lagi. Dan gurunya dia dapat dari guru lagi. Akhirnya gurunya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makharijul huruf. Kemudian ilmu tajwid dan lain-lain. Itu harus dengan guru. Selain tahsin Quran, belajar memperbaiki bacaan Quran, juga tafsir. Kalau kita bukan orang yang berbackground ahli tafsir, ya, maka kita juga perlu berguru kepada orang. Kita mendengar, ya, mudah-mudahan setiap bulan Ramadan itu banyak kajian-kajian tafsir. Kalau tidak kita dapatkan di masjid terdekat, kita dapatkan di YouTube dan lain-lain. Semua sumber belajar terbuka. Yang kedua, belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini bisa lakukan dengan apa? Kita punya planning. 1 bulan ini saya mulai belajar tentang apa itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Wah, ini bagus. Atau belajar tentang sejarah Al-Quran. Atau belajar lagi tentang tajwid. Karena banyak rumus-rumus tajwid yang sudah lupa-lupa. Lupa namanya, lupa prakteknya. Juga belajar tentang ilmu qiraah. Sehingga kalau dia mengimami sholat di dalam keluarga atau di mushola dekatnya, qiraahnya sudah bagus. Ya. Nah, ikhwan sekalian, baca buku-buku tentang Al-Quran ini dahsyat banyak sekali. Ya, Al-Quran itu tidak bakal selesai dituliskan orang. Tidak bakal selesai. Bahkan Allah menantang, silakan kamu gunakan semua batang-batang pohon, ranting-rantingnya, bahkan semua akar-akarnya jadi pena, dan kemudian air laut jadi tintanya. Silakan kamu tuliskan 1 ayat saja tentang Quran itu, kamu tuliskan ilmu-ilmu yang bisa kamu kembangkan, niscaya nggak akan habis. Nah, ini masya Allah dahsyatnya Qurannya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi belajar, learning, sinau. Yang kedua ini adalah mengajarkannya, teaching, ngulang, mucal, ya orang bahasa Jawa itu, ngulang. Ngulang apa? Itu. Kamu ngajar apa? Ngulang kok ngulang ya? Karena belajar itu berulang, dan mengajar juga harus terus berulang-ulang. Ikhwan sekalian, mengajarkannya apa? Masya Allah. Ayo kita mengajarkan apa di dalam bulan Ramadan ini? Ya, jadi ada 2 nih, ikhwan sekalian. Ya, interaksi kita dengan Al-Quran ada 2, antara belajar dan mengajar. Bagus dua-duanya. Kalau belajar sudah pasti kita bisa menemukan waktu untuk belajar. Tapi mengajarkannya, nah ini. Mengajarkannya ini kita mesti cari konteks. Gimana kita bisa mengajarkannya? Oh, saya bukan guru Quran, Ustaz. Gimana mengajarkannya? Nah, kalau kamu bisa mengajarkan, mohon maaf, istrimu, coba ajak lagi istri baca Quran. Kalau istrinya seorang pembelajar Quran, bahkan seorang guru Quran, tidak masalah. Tapi kalau istrinya sudah sekian tahun nggak pernah diupdate bacaannya, coba Ramadan ini
setiap hari sama istri punya komitmen kita bicara yuk ngaji, ngaji lagi, tadarus bersama. Kalau perlu berdua tadarus, khatam Quran minimal 1 juz 1 bulan ya. Bagus lebih dari 2 juz. Ya. Kita punyai niat menghatamkan Quran 2 juz dalam bulan Ramadan ya. Bagus lebih dari itu. Para ulama, ada satu ulama mengatakan para imam-imam besar itu lebih dari 15 juz 1 bulan ya. Nah kemudian nih kawan sekalian, kalau kita nggak mendapatkan konteks untuk mengajarkan ya ilmu-ilmu Quran, tajwid, kemudian makharijul huruf dan lain-lain tentang tilawah atau qiraah, kita bisa mengajarkan Quran itu dalam hal akhlak. Ini yang tertinggi. Kita bisa mengajarkan Quran dalam hal menghafal Quran. Ayo kita menghafal Quran. Ayo bulan Ramadan ini sekeluarga harus lulus ngapal juz amma juz ke-30 ya sekeluarga. Nanti ayah cek tiap hari setoran. Ya ada yang sudah sampai surah Iqra, surah Al-Alaq, kemudian tambah lagi aja terus sampai An-Naba. Ya, sampai An-Naba. Ya, niat misalnya bulan ini sekeluarga khatam hafal juz ke-30 juz amma. Ayahnya yang jadi pengendali, supervisornya ayahnya. Ya, dia terima setoran, dia mengingatkan kamu udah murojaah belum dan seterusnya. Kemudian tafsir kalau kita mampu, kita bacakan tafsir dari yang terpopuler di kita, tafsirnya Pak Quraish Shihab atau tafsirnya Al-Azhar dari Buya Hamka, atau yang lebih tinggi misalnya tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Maraghi dan sebagainya. Ya, yang terakhir yang juga bisa dimanapun adalah mengajarkan Al-Quran dengan mengamalkannya. Ini yang terbaik sebenarnya. Ketika ditanya oleh sahabat tentang akhlaknya Nabi SAW, Bunda Aisyah berkata, kana akhlaquhul Quran. Sesungguhnya akhlak beliau adalah Quran. Jadi Rasulullah adalah the living Quran, adalah makhluk yang menghidup hidup dengan Quran. Jadi Quran yang hidup itu Quran yang berjalan baginda Nabi SAW. Nah kita coba Masya Allah, kita amalkan Quran ya, maka kita menjadi ahlul Quran. Nah ikhwan sekalian, ada ulama ya yang mengatakan bahwa sepatutnya kita ini menjadi ahlul Quran. Sekeluarga kalau perlu bisa jadi ahlul Quran ya. Saya kutip dari beliau apa yang disebut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa ahlul Quran itu menurut ulama Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan dari pendapatnya Al-Fudail bahwa fa ahlul Quran hum al-alamuna bihi wal amaluna bima fihi, bahwa seorang ahlul Quran, ahli Quran adalah mereka yang memahami, mempunyai ilmu atasnya ya. Dia punya ilmu, dia masuk orang yang alim, berilmu tentang Quran, tetapi juga dia mampu untuk mengamalkannya. Bukan sekedar sekedar melafazkan huruf-hurufnya dengan benar. Jadi jangan puas kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak puas seperti itu, tetapi kata para ulama, punya ilmu tentang Quran dan ilmu tidak akan habis ya, sampai mati siapapun tidak akan habis, maka belajar terus. Dan yang kedua, mengamalkannya. Jadi berilmu dan mengamalkan ilmu tentang Al-Quran. Tidak mungkin orang beramal dengan Quran kecuali dia punya ilmu tentang Al-Quran. Demikian ikhwan sekalian. Jadi kita sekali lagi punya agenda, masuk bulan Ramadan kita menjadi pembelajar dan pengajar Al-Quran. Inilah interaksi dengan Quran yang terbaik ya. Membaca Masya Allah. Kalau kita berazam tahun ini kita bisa khatam 2 kali
ya separuh setengah bulan sampai menjelang nuzulul Quran ya tanggal 17 Ramadan, separuh lagi setelahnya, itu kita targetkan setiap sholat fardu 4 lembar ya, sehingga 4 kali 5 20 lembar, itu sama saja dengan 2 juz. 1 juz 10 lembar. 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, itu satu pilihan yang ringan sebenarnya. Maka itu kita azamkan insya Allah selama bulan Ramadan ini kita sholat di masjid bagi yang muslimin. Kalau muslimat boleh di rumah ya. Sebelum sholat usahakan 2 lembar. 2 lembar ini sebenarnya cuma maksimum 10 menit. Kalau udah cepat cuma 6 menit. Ya, maksimum 10 menit ya. Nah, 10 menit sebelum sholat, 10 menit setelah sholat. Insya Allah 2 kali 1 bulan Ramadan khatam ya, 2 kali khatam. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan, kebugaran dan kekuatan azam untuk berinteraksi secara optimal dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan bersama keluarga kita ya. Demikian, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan akhwat para pendengar radio Salat Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Sudarmaji dalam tema optimalkan interaksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini dengan kita membaca Al-Quran saja di satu hurufnya kita mendapatkan satu kebaikan Pak Ustadz ya. Bahkan 10 kebaikan. Bahkan 10 kebaikan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya, gitu. Masya Allah. Lipat-lipat ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita dapat aktif Ustadz ya dalam membaca Al-Quran, lebih giat dan bisa memberikan waktu untuk membasahi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Ikhwan akhwat para pendengar radio Salat Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan masuk untuk sesi tanya jawab. Kita langsung saja Ustadz ya untuk masuk sesi tanya jawabnya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz para pemirsa Rasil TV yang telah menyimak acara kita di pagi hari ini melalui YouTube Rasil TV. Ini ada Bapak Muhammad Tukirno Pak Ustadz, hadir menyimak Pak Ustadz dari Sintang, Kalimantan Barat. Masya Allah, jauh sekali Pak Ustadz ya. Dan juga ada Bapak Jeffrey dari Singapura Pak Ustadz, alhamdulillah menyimak. Dan juga ada Ibu Anggit Andayani. Dan juga ada Patria Fitarina. Terima kasih untuk ikhwan akhwat yang telah menyimak. Dan juga kami sapa juga untuk ikhwan akhwat yang menyimak melalui radio dan juga audio streaming di www.radiosilaturahim.com ataupun ikhwan akhwat yang menyimak melalui aplikasi Radio Silaturahim. Jadi alhamdulillah kita sudah ada aplikasi Pak Ustadz yang ikhwan akhwat bisa mendownloadnya di Play Store, ya? Di App Store. Tentunya diketik aja Rasil Official. Dan juga bisa di Hijrah juga Ustadz. Itu ada aplikasi kita Hijrah. Jadi ikhwan akhwat dapat menyimak langsung untuk audio streamingnya. Kami sapa untuk Ibu Tri yang menyimak, terima kasih dan mengucapkan terima kasih Pak Ustadz yang selalu mengingatkan dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Semoga saya terus istiqomah Pak Ustadz mengikuti tahsin di Rasil. Baik, terima kasih untuk Ibu Tri dan juga ada Bapak Muhammad Ansori, ada Ibu Suratmi, ada Bunda Nurjanah binti Madio Pak Ustadz. Masya Allah, ini pendengar setia kita dari Singapura yang mendengarkan di 104,3 Radio Sela FM Batam. Terima kasih untuk ikhwan akhwat dan kita bacakan pertanyaan yang pertama Pak Ustadz, mohon maaf ini datangnya dari Ibu Yeti Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya pagi ini. Saya hamba Allah atau Ibu Yeti ingin bertanya, kalau membaca Al-Quran dengan mengikuti murotal Al-Quran boleh apa tidak Pak Ustadz? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu Yati, silahkan Ibu kalau sedang belajar untuk mengakurkan bacaan, baik itu makhrajnya, tajwidnya, dan juga iramanya, boleh Ibu mengikuti murotal Al-Quran. Karena juga murotal ada yang agak cepat, ada yang tinggi suaranya. Kalau As-Sudes itu kan agak tinggi ya. Iya, cepat. Yang favorit saya itu Al-Ghamidi atau Syari Rashid ya. Itu mudah sekali. Jadi silakan Bu Yati, silakan. Tapi kalau Ibu sudah merasa
lebih mahir, ibu boleh sendiri langsung, ya. Ibu boleh sendiri karena sesuai dengan keperluan, ya. Demikian, mudah-mudahan Bu Yati dikasih sehat sama Allah untuk tetap terus belajar ya Quran, dan yang terbaik Bu, ya. Ibu menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Amin Allah. Masya Allah. Ya. Itu dengan kita mendengarkan murotal Al-Quran, pasti itu kita mendapatkan satu kebaikan juga mungkin, Ustaz? Atau kebaikannya juga, Ustaz? Justru kita itu salah satu interaksi dengan Al-Quran adalah kita mendengarkan orang lain baca Quran. Oh, Baginda Nabi sendiri senang. Beliau meminta ya sahabatnya Ibnu Mas'ud ya untuk bacakan, ya Ibnu Mas'ud bacakan Quran untuk saya. Nabi kemudian dijawab oleh Ibnu Mas'ud, gimana aku bisa membacakan kepada Quran turun pada engkau ya Rasul? Bacakan, aku senang mendengarkan bacaan dari orang lain. Jadi kita pun menyempatkan diri untuk mendengarkan murotal ya. Nah, terutama ikhwan akhwat yang sedang ada di kendaraan, di mobil ya. Nah, sedang tapi ada yang menolak kawan saya, Ustadz, saya kalau dengarkan orang murotal tuh ngantuk, jadi kalau kalau nyupir bahaya ngantuk ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mau jangan pilih yang mendayu-dayu murotalnya. Pilihlah asudais itu yang menghunta ya. Nah, itu bisa tuh. Dan supaya tidak ngantuk ya setel sudais sambil kita ikuti. Terutama pilihlah juz amma ya, juz amma kalau kita nggak hafal juz-juz yang lainnya. Kebanyakan umat Islam itu menghafal 3 juz. Saya survei ya, yang punya interaksi dengan Quran dengan baik itu 3 juz. Pertama juz 1 itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba sampai terus. Yang kedua juz 30 dan juz 29, karena banyak para ulama, para imam-imam sholat itu membaca itu. Misalnya kita baca tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu awal juz 29 kan? Ya, surah apa coba Bang? Al-Mulk ya. Nah, ini setelnya itu. Jadi kalau setel yang mendayu-dayu kita memang jadi ngantuk. Memang Quran itu Masya Allah dahsyat, ini mukjizat ya Bang Nanis. Quran itu menyetel atau mempengaruhi gelombang otak kita sehingga masuk gelombang alfa. Kalau sampai muncul gelombang alfa kita pasti tidur. Semalam saya baca Quran di mobil nih, di mobil. Karena saya tidak nyupir, saya yang disupiri, saya baca Quran. Baru 3 lembar baca Quran itu di gadget ya kan ada 6 halaman itu sudah ngantuk ya. Oke, kalau udah ngantuk, saya ngantuk di ngantukkan oleh Quran itu ngantuk yang terbaik. Dingantukkan oleh Quran itu ngantuk yang terbaik ya. Maka saya tutup Qurannya, saya nikmati saja istirahat di atas mobil. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang sedang menyupir memang sebaiknya jangan sampai ngantuk. Ya. Demikian Bang Anis, jazakallahu khair. Iya, baik, syukur Pak Ustadz. Kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Ini dari Ibu Maryam, tidak menyebutkan di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga Pak Ustadz, ingin bertanya, kedua orang tua saya sudah meninggal Pak Ustadz karena sakit, dan saya ingin berniat ingin membayar puasanya. Apakah yang harus saya lakukan? Syukur Pak Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu Maryam, terima kasih. Ibu, subhanallah, ibu ini ternyata anak yang berbakti. Saya memegang satu pendapat para ulama bahwa kalau orang mati maka terputuslah amalnya. Itu berdasarkan hadis Nabi. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, kecuali 3 perkara itu. Jadi sebenarnya kalau orang tua sudah wafat, kemudian ada hutang puasa yang belum tertutupi, ada ulama mengatakan sudah selesai kewajiban dia. Nah, bagaimana? Ibu mintakan ampun saja kepada Allah. Mintakan ampun kepada Allah, dan insya Allah saya yakin Allah yang maha
pengampun, Al-Ghafur Ar-Rahim. Dengan berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya melalui apa? Amal-amal dia yang disunahkan Nabi SAW. Bagi anak kalau orang itu wafat, apa itu? Mendoakannya terus, memintakan ampun kepada Allah atasnya. Itu diampuni sama Allah. Selesai. Ya, selesai. Jadi Ibu Maryam cukup itu. Dan perbanyak sedekah, ya, perbanyak sedekah. Supaya apa? Dengan sedekah itu mudah-mudahan Allah menerimanya dan menjadi juga sedekah orang tua atas Anda, atas anaknya. Anda sering atau pernah disuruh ibu atau ayah almarhum almarhumah itu untuk kamu coba banyak sedekah ya nak, ya jangan lupa keluarkan zakat tiap bulan atau tiap tahun. Itu ibu laksanakan aja. Itu pahalanya mengalir pada orang tua. Jadi bayangkan, Masya Allah. Pahalanya mengalir terus. Jadi Bu Maryam, Masya Allah, ya. Ada seorang ayah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebabnya apa? Karena anak perempuan yang menjadi anak yang saleh, berbakti kepada suaminya. Dan ini cerita yang masyhur. Ya, mudah-mudahan Bu Maryam sababiahnya ibu orang yang berbakti kepada Allah, kepada Nabi, kepada suami. Ibu menjadi pelipur lara orang tua yang sudah wafat. Ya. Ibu menjadi sebab mengalirnya pahala-pahala kepada orang yang sudah menikah. Demikian wallahu alam bisawab. Ya, baik. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan kita lanjutkan kembali Pak Ustaz ya. Di pertanyaan yang masuk ini banyak sekali, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kita bacakan dari Bapak Ibnu Pak Ustaz di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kadang merasa malu ketika ingin belajar Al-Quran yang diadakan di masjid di tempat saya tinggal. Saya ingin sekali di bulan Ramadan ini fokus dalam belajar Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menghilangkan rasa malu ini Ustaz? Syukran. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibnu di Cengkareng, menghilangkan rasa malu ini memang satu soal Pak ya. Cara menghilangkan rasa malu adalah Bapak memperbesar cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi serta cinta kepada Al-Quran. Malunya itu hilang Pak. Karena malu yang utama itu al-haya'u minal iman. Malu sebagian imam itu bukan malu dalam belajar Al-Quran atau malu berbuat kebaikan. Justru malu yang didorong oleh Nabi adalah malu untuk berbuat keburukan, apalagi maksiat, apalagi kemungkaran ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya Pak, mohon Pak Ibnu jawab ya di dalam hati lah. Kira-kira kalau Bapak ketemu Nabi, ya, terus ditanya Pak Ibnu, kok Bapak nggak ikut gabung belajar Quran di sana? Apa Bapak sudah hebat Qurannya? Bapak kira-kira sanggup nggak ngomong sama Nabi? Saya malu ya Rasulullah. Bayangkan itu kalau Nabi di depan Bapak. Atas cinta Bapak kepada baginda Nabi. Dan Bapak akan menyenangkan Nabi SAW. Datangilah tempat-tempat di mana Quran diajarkan. Bapak akan jadi orang yang disayang Nabi, jadi kebanggaan Nabi, karena meskipun sudah usia tetap Bapak ya mengikuti Nabi. Pak ya, jadilah orang yang disayang Nabi, Pak. Dibanggakan Nabi. Kenapa? Sudah usia tetap belajar Quran. Ya, memangnya Bapak terhalang kalau orang kemudian melihat Bapak dengan mata yang bertanya-tanya, ini orang tua kok baru belajar Quran? Enggak usah, enggak masalah Pak. Memangnya pandangan orang atau ucapan orang atau sikap orang itu kemudian membuat Bapak cedera lahir batin? Tidak kan? Ini tantangan Pak, dan ingat ada syaitan yang menggoda kita. Ya, untuk apa? Untuk membatalkan niat belajar Quran.
Jadi karena Quran ini memang besar di hadapan Allah, urusan Quran ini urusan besar. Si setan itu paling menghalang orang untuk belajar dan mengajarkan Quran. Ya, malu itu bukan dari Allah ya Pak yang dimaksud. Itu malu dari setan. Malu untuk belajar Quran, ya. Malu untuk belajar dari ustadz yang seusia anaknya, bahkan seusia cucunya, ya kan? Tidak masalah Pak, ya. Ingat tadi Pak, kalau Bapak ketemu Nabi, terus Bapak sampai hati nggak Bapak ngomong, aku malu ya Rasulullah nggak belajar lagi. Nah ini, itu aja lah, ya. Jadi hilangkan rasa malu dengan apa? Rasa cinta sama Allah, sama Rasul, sama Al-Quran. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, Ustaz. Syukur untuk jawabannya. Kita sudah ada penelpon yang masuk, Pak Ustaz. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa di mana Ibu? Ini dari Yati di Bejaten. Iya baik, silakan Iya. Ibu Yati. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi, Pak Ustadz, udah lama nih nggak telepon. Ya, Bu Yati sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu? Begini, aku nanya di luar tema boleh ya Pak Ustadz ya? Sama. Tapi ada hubungan dengan tentang pahala. Oh dan iya, dosa juga. boleh. Silakan mudah-mudahan. Begini Pak Ustadz, kan kalau orang kafir itu atau musyrik atau orang yang syirik itu kan udah pasti kan nggak bisa masuk surga gitu Pak Ustadz ya. Ya, Itu pasti. ada di Al-Quran. Ya. Tapi kalau orang muslim, kalau andaikan dia tuh masuk neraka, apa bisa masuk surga nantinya Pak Ustadz? Setelah itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yati, terima kasih ini pertanyaan tentang surga dan neraka memang harus ada di kepala kita masing-masing karena kita yakin surga dan neraka itu ada, hakul yakin. Dan Quran berkali-kali bicara tentang surga maupun neraka. Nah, bagaimana dengan orang muslim, dia hambanya Allah, kemudian berbuat dosa, kemudian dia dengan kesalahan-kesalahannya itu dia harus ya dilemparkan ke neraka. Maka banyak dalil mengatakan bahwa sepanjang dia ada ya Bu ya iman kepada Allah, di hatinya itu ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pasti diangkat sama Allah ya, diangkat sama Allah. Untuk apa? Tidak berlama-lama di neraka. Allah itu malu kok. Allah itu malu kalau ada hambanya yang dia kasihi ya. Itu masuk neraka, itu Allah malu. Pasti Allah akan mencari alasan, berbagai alasan supaya hambanya ini tidak masuk neraka. Itu maha kasih maha sayangnya Allah. Nah Bu Yati, kehati-hatian kita terhadap resiko masuk neraka itu menjadi pertanda kita ada takwa di dalam hati. Ya, takwa artinya adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang sia-sia. Ya, demikian Bu Yati ya. Doa kita Bu, jangan sampai kita masuk neraka. Itu aja ya. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa doa itu di sembarang waktu ya, terutama dalam sholat-sholat kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Pak Ustaz atas jawabannya. Dan ini pertanyaan yang tadi dari Pak Ibnu mengenai malu Pak Ustaz. Masya Allah banyak yang mewakili katanya Ustaz, dari pertanyaan Ikhwan Ahwat. Masya Allah, ini mengenai malu ini sebenarnya itu mindset kita apa gimana Pak Ustaz? Menurut Pak Ustaz sendiri Pak Ustaz. Malu itu karena kita memang punya masalah dengan motivasi belajar. Dan yang kedua, ada setan yang menghalang itu. Maka buang saja. Kita gantikan, kita balik, kita memang disuruh malu. Wajib malu. Yeah. Nah, kalau malunya kepada Al-Quran, malunya dalam hal kebaikan, tidak pas. Ya, seperti ibu-ibu punya pisau dapur. Yang pas pisau dapur itu untuk keperluan di dapur kan, potong cabai, bawang, tomat ya. Tapi kalau pisau dapur untuk menebang pohon jati yang besar,
tidak pas. Seperti itu juga rasa malu itu diberi oleh Allah. Kita semua punya rasa malu. Bang Anis misalnya, mohon maaf. Bang Anis punya rasa malu kalau apa? Pakai celana kolor ya, kemudian dia naik motor, malu nggak Bang Anis? Malu lah. Ya. Cuma pakai celana kolor, atasnya nggak pakai kaos, ya dia malu karena ada iman. Ini malu dikasih sama Allah. Nah sekarang malu itu jangan kita gunakan untuk hal-hal yang justru Allah suruh kita. Ini kan lucu sebenarnya, ya kan? Nah itu jawaban saya adalah gunakan rasa malu sesuai dengan yang Allah mau. Allah maunya apa? Kamu mau malu untuk apa? Untuk maksiat. Kamu malu untuk berbuat syirik. Kamu malu untuk berkhalwat. Ya, itu yang dimau oleh Allah. Jadi jangan gunakan malu untuk justru kebaikan. Ya, jangan malu belajar Quran. Jangan malu bertanya, ya. Kadang-kadang orang malu bertanya. Kita coba di kelas aja, nggak tahu tapi malu kan. Betul. Coba ada pertanyaan, saya ngajar nih, ada pertanyaan, malu nanti dibilang apa? Dibilang mohon maaf ya, dibilang sok-sokan tanya ya, dibilang pertanyaan yang lucu, pertanyaan yang bodoh misalnya ya. Nggak usah masalah, nggak usah jadi masalah. Gitu ya untuk Pak Ibnu dan ikhwan awas sekalian, gunakan ilmu pada tempatnya. Maaf, gunakan malu pada tempatnya. Jadi cuek aja Pak Ustadz ya. Dalam menuntut ilmu Ustadz ya, nggak usah ada kata rasa malu Ustadz. Bukan cuek juga Bang Anis. Malunya tanya nih di sini. Pantas nggak saya malu di sini? Untuk belajar Quran untuk tanya pada Ustadz malu, pas nggak? Nggak pas. Gitu loh Bang Anis ya. Oke, baik Pak Ustadz, kita sudah di menit 32 Pak Ustadz, pas di pukul 7 nih, Masya Allah ini sudah lewat Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Ustadz? Tapi mungkin kita minta maaf ya kalau ada beberapa yang belum terjawab. Betul, ya. Ya, ikhwan sekalian, kita sangat berbahagia, senang hati untuk menyambut kedatangan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya. Maka yuk sama-sama yang punya waktu bersih-bersih rumah, kita bersihkan rumah ya. Yang punya waktu untuk mengatur-atur bebenah, lakukan itu. Tetapi yang paling penting adalah niatkan kita masuk Ramadan, kita bisa optimal berinteraksi dengan Al-Quran. Siapkan Quran. Siapkan mushaf yang terbaik. Jangan kemana-mana mushaf taruh sini. Kalau perlu tidak cuma mushaf yang biasa, ada mushaf yang tarjamah. Nah, ya kan? Siapkan waktu untuk mendengarkan murotal, siapkan waktu untuk tadarus bersama keluarga, siapkan waktu untuk membimbing istri. Demikian adalah bagian dari niat memasuki Ramadan dengan gembira. Gembira kenapa? Di situ Ramadan yang terbaik, ketemu dengan Masya Allah ya, ketemu dengan malam Lailatul Qadar, ketemu dengan Nabi SAW ya. Mudah-mudahan ya, tidak mustahil kita dalam mimpi diberi anugerah oleh Allah nikmat untuk bertemu Nabi dalam mimpi kita, tidak masalah itu ya. Demikian ikhwan sekalian, kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sekeluarga untuk mampu belajar lagi tentang Al-Qur'an dan mengajarkannya dengan benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Agus Sudarmaji yang telah memberikan tausiahnya di pagi hari ini Pak Ustadz. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwan ahwat, demikian acara kita di pagi hari ini dalam program acara Hikmah Pagi, kajian keluarga Islami bersama Ustadz Agus Sudarmaji dalam tema optimalkan interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Semoga kita dapat tingkatkan kualitas ibadah kita dan mudah-mudahan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk ikhwan akhwat yang telah memberikan pertanyaan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz yang belum sempat kami bacakan. Salah satunya ada Bunda Ingga, ada Ibu Ira, ada Ibu Atika, Ibu Maria, ada Bunda Nurjana dan juga ada Ibu Siti Anissa. Dan terima kasih untuk pemirsa YouTube Rasil TV yang telah menyimak acara kita di pagi hari ini. Ada Bapak Muhammad Hanafi, alhamdulillah
menyimak Pak Ustadz di pagi hari ini, dan juga ada Ibu Salsabil. Ya, terima kasih untuk ikhwan akhwat semuanya. Ikhwan akhwat, saya Muhammad Anis Mualim dan kru Ras yang bertugas di pagi hari ini mohon undur diri. Ada Ondi di kameramen, switcher YouTube Rasil TV, dan juga ada Fahri di operator radio, dan juga rekan-rekan kita yang di daerah yang telah merelay acara kita di pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup acara kita di pagi hari ini dalam program acara Hikmah Pagi dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.